laula adlul walanda fi ardi Jawa wa ghairiha lama staqarra liyal iqamatu fi Batawi. Jika bukan karena keadilan Belanda, yang Belanda adil. Penjajah jeng adil, kumaha jeung Usman bin Yahya yeuh. Cuman karena dia itu dapat gaji, itu kan. 100 juta lah kalau di ini kan. Dapat ini juga kan, bintang salib singa itu. Jika bukan karena keadilan Belanda di tanah Jawa ataupun yang lain, sungguh saya ini tidak bisa hidup tenang, tinggal tenang di Betawi. Makanya wajar kalau para pengamal tarekat itu atau para guru-guru tarekat itu tidak suka dengan Usman bin Yahya karena tahu kelakuannya. Nah, mungkin guru-guru tarekat yang di 2 generasi sebelum sekarang itu mungkin tahu gimana kelakuan dari Usman bin Yahya meskipun secara lisan itu tidak to the point. Yang dimaksud itu adalah Habib. Tadi kan misalkan kayak tadi tuh, salah satu ulama sepuh di mana? Di Rangkas itu bilang hati-hati sama yang pakai putih-putih yang selalu punya banyak pengikut banyak. Karena apa? Kebukannya sekarang. Yang pakai putih-putih punya banyak pengikut, punya banyak kibin. Bin mana bin? Ternyata begitu, tahu. Dalangnya orang ini begitu. Dalangnya ya orang ini. Nih, orangnya nih. Tuh. Nah, jadi Habib di Indonesia itu bukan Buya Rasul. Itu bukan. Buya Usman. Oh. Ya tidak hanya Usman bin Yahya lah. Terus makanya nih saya tuh nggak ngerti sama orang Banten itu. Udah tahu di kejadian 1888 yang buyutnya itu pernah jadi korban dibunuh oleh Belanda atau dibunuh oleh antek-antek Belanda. Masa sekarang masih belain Habib itu nggak ngerti itu saya. Padahal saya bukan Banten ya, aslinya Jawa. Harusnya orang Banten yang menolak ya. Nah, eta lah. Nah, itu sekilas. Belum secara khusus dalam sebuah kitab Manhajul Istiqomah fi Dini Bisalamah itu secara jelas Cilegon disebut itu. Dan Usman bin Yahya itu mendapatkan rekomendasi dari Senokhorgronya bahwa kitab ini sangat bermanfaat untuk pemerintah kolonial Belanda. Karena punya satu kitab setelah 1888. 1888 itu Geger Cilegon. Terus fatwa Usman bin Yahya terkait melawan Belanda itu ada juga. Ada boro-boro main aja kong kali kong di Belanda. Bila mana orang Indonesia melawan Belanda kafir. Kalau itu pokoknya disebut sebagai perbuatan bikin rusuh. Jadi kalau menurut kita itu para leluhur-leluhur orang Banten nih tahun 1888 ini yang melawan Belanda, kita nganggapnya pejuang. Tapi kalau sebenarnya yang nganggap orang-orang yang bikin rusuh. Dokumen. Ini diambilnya dari Belanda karena ini kan kiriman surat dari Habib Usman bin Yahya kepada Senok. Jadi kan gini awalnya itu Senokhorgronya awalnya itu penasaran ini orang-orang pribumi. Rahasianya apa sih mereka kok sampai dalam perlawanan atau dalam melawan Belanda itu begitu semangatnya itu. Padahal senjatanya itu cuma sederhana. Dicari-cari itu satu persatu, oh bukan. Karena ketok, oh bukan. Ternyata karena mereka adalah para pengamal tarekat. Setelah diketahui bahwa mereka itu adalah para pengamal tarekat, murid-murid dari guru-guru tarekat. Akhirnya Habib Usman bin Yahya bikin fatwa lah. Bikin fatwa, karena memang kebetulan Habib Usman bin Yahya itu punya percetakan. Jadi untuk zaman dulu kan susah ya, punya kitab itu. Nah kebetulan Habib Usman itu punya percetakan. Nah sehingga untuk mengkopi, fotokopi yang zaman sekarang itu gampang, apalagi untuk menyebarkannya ke masyarakat, apalagi cuma selembar, gampang itu mah. Kitab aja bisa dia bikin, apalagi hanya sekedar 1 lembar. Disebarkanlah fatwa mengenai kesesatan para pengamal tarekat. Oh, orang-orang yang ahli tarekat itu syaratnya tidak cukup. Mereka cara ibadah saja nggak tahu, apalagi untuk mengamalkan tarekat. Membuat propaganda. Betul, mempropagandakan kepada masyarakat supaya udah nggak usah ikut-ikutan dengan tarekat. Maka dia fatwakan itu, yang namanya tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang ada di Banten itu sesat, gurur. Jadi orang-orang para pengamal tarekat dan orang-orang iya mengamalkan tarekat itu terkena bisikan iblis, bisikan setan. Di zaman dulu. Nah, sehingga pergerakan yang seharusnya itu memiliki masa yang begitu banyak. Waduh.
acak-acakan. Atau tinggal setik doang berarti kan. Nah akhirnya apa namanya? Dan akhirnya Habib Usman itu bikin kitab yang namanya Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Nah, kalau surat ini dibikin sebelum 188 karena di sini tertanggal 1886, 2 tahun pra atau sebelum Geger Cilegon. Apa bilangnya ini? Fal matlub min janabikum. Maka keinginan saya dari sisi engkau wahai Senokrogonya, antazkuru ismi inda arbabid daulah al-Walanda fi Eropa wa fi Betawi. Engkau harus menyebut-nyebut namaku di hadapan para pegawai, para petinggi-petinggi Belanda. Baik petinggi Belanda yang ada di Eropa atau di Indonesia, di Betawi, khususnya Betawi ya. Kenapa? Engkau itu harus menyebut namaku, mempromosikan namaku, begitulah. Karena inna katsiran min masyayikh thariqah wa ghairihim, karena banyak dari guru-guru tarekat yang bagaimana? Minal hasidin. Jadi guru-guru tarekat hasud kepada Usman bin Yahya, padahal kan kelakuan manehna sorangan. Kenapa? Apa yang mereka inginkan? Yuriduna si'ayata ila halaki. Mereka itu ingin menghancurkan diriku. Atau jadi musuh lah, gimana nggak musuh? Tarekat diharam-haramin. Orang yang ingin zikir kepada Allah, la ilaha illallah, atau Allah. Ini diharamin. Sama Usman bin Yahya. Makanya pengen, ini udah tahu gitu. Oh, si dalangnya ternyata Usman bin Yahya. Wal ghalibu 'alaiha, sementara mayoritasnya antad'iyal maqamatil lati lam tablugha, bahwa nafsu itu suka mengklaim, suka mengaku-ngaku makom-makom yang belum sampai kepadanya. Wasami itu Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqul, dan saya mendengar guru saya yang bernama Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah, beliau mengatakan, iyyakum an tubadiru ila da'wa maqamin lam tablughuhu. Hati-hatilah kalian untuk lari atau cepat-cepat ila da'wa maqamin, kepada suatu klaim lam tablughuhu, yang kalian belum sampai kepada makam itu, sehingga fataqau fil kadhibi wariya'i wan nifaq, sehingga kalian itu akan jatuh ke dalam kedustaan, wariya pamer, wan nifaq kemunafikan, wa hirmani dzalikal maqami ba'da dzalika, sehingga pada ujungnya kalian akan terhalang dari makam yang kalian klaim setelah pengaku-ngakuan itu. Wanzur ilan nabati wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah ya. Ini rencana insya Allah itu pengajian di sini, Aziznya yang hadir ke sini ya. Itu 2 minggu sekali rencana. Tapi kalau memang sekiranya dibutuhkan, itu nanti bisa rutinan seminggu sekali. Gimana sih kon lah ya. Tapi rencana awal itu 2 minggu sekali. Contoh lah situasi kondisi toleransi. Oh ya, siap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kitab ini sebenarnya adalah sebuah kitab yang membahas tentang perjalanan spiritual yang dialami oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani rahimahullahu taala. Ini tadi saya awalnya membawa juz 1, ini cuman salah bawa, jadi jilid 2 jadinya. Langsung naik deh, langsung naik kelas ya guys. Artinya kalau di juz awal itu kan lebih rinci begitu, dari pengalaman kerohanian spiritual yang dialami oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani rahimahullahu taala. Nah, di mana dalam barusan dari teks yang kita baca itu, kebiasaan yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh manusia itu biasanya mengaku-ngaku suatu makom yang belum dia capai. Kalau makom itu apa sih? Makom itu kan makna awalnya adalah tempat berdiri. Ya, ibaratnya ketika kita itu di tol gitu, itu kan ada rest area, KM sekian gitu. Nah itu magom. Nah, gak. Orang Yaman ngomong berganti G. Iya. Orang Hazramut. Jadi makom itu kan tempat pemberhentian atau tempat berdiri atau suatu posisi.
Nah, di mana kalau di dalam tasawuf itu macam-macam. Artinya makomnya itu berbeda-beda tingkatannya. Misalkan makom taubat, makom ikhlas, makom mahabbah, makom wara, makom khauf, makom roja, dan seterusnya. Nah, kalaulah kita ini adalah seorang murid, kita ini adalah merupakan murid-murid dalam suatu tarekat. Ya sebenarnya boro-boro kita itu sudah mencapai makom mahabbah, yang cinta, tulus, murni kepada Allah Ta'ala. Makom tobat aja belum. Karena sebelum ngapa-ngapain kan tobat dulu. Makanya kenapa dalam amalan tarekat itu, misalkan Qadiriyah Naqsyabandiyah ya, itu diawali dengan istighfar, astagfirullah, al-ghafurur rahim, astagfirullah 7 kali. Itu semata-mata agar kita ini merasa sebagai seorang manusia yang memiliki banyak dosa, yang nanti ketika kita merasa kita ini adalah sebagai orang yang pendosa, bukan merasa menjadi orang yang suci, nah maka itu nanti baru bisa naik kepada makom setelahnya. Ada makom ikhlas, ada khauf, ikhlas kan murni dalam mengamalkan segala sesuatu itu hanya untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boro-boro sampai kepada makam waliullah, makamnya waliullah yang sudah menapaki atau melewati semua makam-makam itu. Taubat aja belum kita mah. Kalau kita, biasanya ini kan yang kita taubati adalah hal-hal yang masuk dalam kategori sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang masuk dalam kategori maksiat atau haram. Nah, kalau para aulia itu yang mereka taubati itu tidak hanya sekedar itu. Tapi sampai apa? Al-ghaflah anillah, al-ghaflah an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka tobati. Kurang mah boro-boro. Beres sholat, terus zikir 1/5. Kadang poho, tadi tobatan. Boro-boro nu ita. Yang dalam 1 hari 1 malam kita melakukan dosa saja, kita sering lupa untuk mentobati atau mengistighfarinya. Ya sehingga setidaknya kita ini tahu diri lah. Kita ini bukan orang suci, kita ini adalah orang yang ahli maksiat. Dan rasa seperti itulah yang biasanya dimiliki dan diulang-ulangi oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ulama-ulama seperti ini, kitabnya yang kita baca ini, itu nggak ngaku wali, nggak ngaku wali dia itu. Bahkan orang-orang misalkan murid-muridnya itu mempromosikan, oh guru aing wali. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah seorang wali. Beliau pernah bercerita dalam kitab ini juga bahwa ada salah satu saudara dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang bernama Syekh Abduluddin. Syekh Abduluddin ini punya murid, seorang ahli fikih. Nah, dia ahli wirid, ahli baca Quran, segala macam. Nah, lalu kemudian setelah sholawat, setelah dzikiran, setelah istighfar, dia doa kepada Allah. Allahumma inni atawassalu bika wa tawajjahu ilaika wa uhdi thawaba ma qara'tuhu minal Qur'anil azim wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-wali al-ghaus al-fardul jami al-qutbur rabbani Syekh Afdaluddin. Nah, Syekh Afdaluddin ini yang gurunya ini kan kaget, astagfirullahaladzim, saya kok punya murid seperti itu. Akhirnya dibentak, dimarahin. Karena apa? Karena muridnya ini terlalu mengagung-agungkan, bahkan menganggap gurunya ini adalah seorang wali kutub. Kenapa? Ya karena yang namanya wali kutub itu kan wali yang tertinggi di antara wali-wali yang lain. Terus siapa yang bisa memverifikasi bahwa ini adalah seorang wali kutub? Siapa yang bisa masuk dalam dimensi mereka? Boro-boro untuk mengetahui seorang wali aja nggak gampang. Kita harus masuk dalam dimensi mereka dan mengetahui, oh ini wali. Oh itu wali, ini fulan. Wali. Sehingga ya, daripada seperti itu, khawatir justru kita ini akan dibendu, akan marahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemarahan dari Allah Ta'ala. Mending biasa saja. Artinya jangan mengkultuskan orang, jangan mengkultuskan guru, seolah-olah guru itu segala-galanya. Bahkan diangkat dengan sedemikian rupa. Jangan. Nah itu kebiasaan Habib kalau kayak gitu. Khurafat dia baik. Kenapa seperti itu? Oke. Wahadal khuluq qalilun man yuhfadu anhu, dan akhlak seperti ini itu sedikit orang yang memiliki.
Atau orang yang mengaplikasikan akhlak ini dalam dirinya. Sedikit. Iya, ini ditulis pada tahun 965 Hijriah atau tahun 1500 sekian lah Masehi. Di zaman Wali Songo ini, Syaikhul Absaron ini ya. Tahun segitu saja itu sudah sedikit orang yang mengaplikasikan akhlak ini. Kok mau ayun apalagi sekarang. Itu. Fa'inna nafsa, maka karena sesungguhnya nafsu itu, yang namanya nafsu itu, min sya'niha hubur riyasa, namanya nafsu itu pengen tinggi aja. Pengen jadi pemimpin aja. Oh, jadi Habib Erip, non Habib Erip misalkan ya, atau bukan Habib Erip itu selalu ingin, aing mau buka jamaah dia. Nah, jamaah aing mau loba. Hari dia mah, alah, anak buah nangan hiji doang. Cek. Cek. Itu sana. Nah, jadi yang namanya nafsu itu suka ingin menonjol. Suka ingin menonjol. Pengen di alam, pengen menonjol, ingin yang nomor satu. Bahkan kalau kitab-kitabnya Habib itu sendiri, nanti kita akan ulas ya dalam diskusi. Nasabnya itu paling sahih sedunia. Tarekatnya itu paling lurus sedunia. Kalaulah tarekat-tarekat yang lain, Muqadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Syatariyah, Rifa'iyah, apa gitu, Khalwatiyah, Tijaniyah, ataupun tarekat-tarekat itu, semuanya itu ada pengingkaran, ada bid'ah-bid'ahnya. Cuman kalau tarekatnya Habib, nggak ada sama sekali. Sahih, paling sahih sedunia, tarekatnya kayak. Kata Habib. Apalagi nasabnya. Kita nomor satu. Paling. Nanti kita ulas tuh, tenang. Walau suka yang tinggi-tinggi. Pengen mobil bagus, tanya. Makanya siapa kayak Bahar Smith misalkan ya. Misal ya. Mujajer tuh mobil-mobil mewah teh ten kredit, ten lunas sama. Itu nyaho kadinya nama. Menang dawir gitu Itu kata mah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astagfirullah. Wal ghalib 'alaiha an tad'iyal maqamat allati lam tablugha. Jadi mayoritas kaprahnya, lumrahnya yang namanya nafsu itu pasti ingin atau mengklaim, mengaku-ngaku makom-makom yang tinggi. Makanya ketika kita baca ini, ya, ini satu kitab. Jadi kalau saya itu nganggap kitab ini sebagai kitab kitab khurafat. Khurafat itu apa sih? Halu, ngabohong. Jadi khurafat kalau diartikan oleh siapa namanya? Syekh, semua kitabnya lah. Oleh salah satu ulama mendefinisikan bahwa yang namanya khurafat itu adalah hadisun mustalmahun. Suatu cerita yang aneh, yang ajaib, yang indah. Kemudian isinya apa? Ya'tamidu 'alal kadzib. Yang isinya itu adalah kedustaan, dongeng, mitos. walahu ahdas, dan dia itu memiliki banyak cabang-cabangnya atau banyak cerita-cerita tentangnya. Itu khurafat. Kayak gimana? Kayak manusia jadi burung, ya tutupi raku. Jelma bisa jadi burung. Bang ngimpi ngaranna mah. Atau nyepak perahu jadi gunung. Sangkuriang. Ngaranna ge dongeng ieu, Pak. Terus nombe eta. Terus saya kotoran manusia jadi emas gitu. Ya eta kitabna aya. Kayak dicokot kayak. Supaya jelas. Bisi naroskan gitu. Iya bener tante gitu kan. Jadi perilaku seperti itu, klaim-klaim untuk mencapai sebuah makom-makom yang tinggi, apalagi makom yang sudah dicapai oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, itu seringkali diaku-aku oleh banyak orang. Itu tidak hanya pemberlakuannya itu tidak hanya di kalangan para ahli tarekat, para ahli tasawuf, tetapi di luar sana itu pun banyak. Makanya kita ini sebagai umat Islam, warga Banten, masyarakat pribumi, kita jangan tertipu oleh casing. Casing boleh, pakai jubah, pakai imamah, pakai surban tanya, pakai itek, pakai tongkat, supaya keren teh dianggap ulama. Orang mah ngajinya itu dari kiri ke kanan, Ngarana Arab kan dari kanan ke kiri. Macana dari kiri ke kanan. Wah,
Madinah. Baru semain. Terus ayat-ayat deui eta ada lagi tuh. Seseorang yang dianggap sebagai ketua sufi sedunia. Ingat, ketua sufi sedunia. Jadi seluruh sufi itu dialah ketuanya, sedunia. Sedunia. Terus dia itu katanya mursyid dari 40 tarekat, 40 tarekat. Luar biasa. Tapi ketika membaca hadis, man ra'aitul munkara, emang ayat itu. Man ra'aitul munkara falyughayyiru biyadihi. Padahal redaksi aslinya hadisnya itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ulama sedunia ketua sufi sedunia masa salah dalam membaca sebuah hadis yang sangat terkenal di telinga masyarakat. Biraku ketua sufi sedunia salah baca hadis yang biasanya didengar oleh masyarakat. Ini kan parah. Atau sufi apaan kalau kayak gitu, Mang? Sufiati. La ilaha illallah. Kalau baik. La ilaha illallah. Kita lanjut ya, biar beres dulu nih, baru sisanya diskusi. Kemudian di sini ada beliau mengutip salah satu statement yang disampaikan oleh guru Syekh Abdullah Basyaroni yang bernama Syekh Al-Hawas rahimahullahu taala yang mengatakan, "Iyyakum antubadiru ila da'wa maqamin lam tablughuhu." Hati-hatilah kalian semua untuk terburu-buru mengklaim suatu maqam, suatu posisi kerohanian yang belum kalian capai. Sehingga pada ujungnya fataqau fil kadhibi warriya'i wan nifaq. Maka kalian itu akan terjatuh dalam kedustaan. Satu, dusta. Kenapa? Ya belum nyampai makom tobat, apalagi menjadi wali. Ya ngaku-ngaku ana waliullah. Saya adalah wali butuh. Atau bisa ngarana eta. Hiji ta, ngaku-ngaku ieu nya. Hiji ta. Dua, ria, pamer ke orang lain. Saya ini sudah wali. Kalian nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan saya. Ria, pamer ta. Kamu cucu eta mah. Khawatirnya dari cucu-cucuan. Jangan ngeri eta mah. Isin kena. Bebas. Nu katilu eta an-nifaq, kemunafikan antara zahir dengan batin itu nggak sama. Hatena eta masih penuh dengan penyakit-penyakit. Hatena eta non penyakitan. Gering hatena. Di luarnya make jubah, make udeng, make imamah, make tongkat, make sorban, segala macam. Ya berarti kan munafik. Nah, makanya kita ini sebenarnya dikasih peringatan itu oleh Abu Yamuh tadi itu. Al ulama warasatul anbiya lah habaib. Jadi yang menjadi ahli warisnya para nabi itu adalah ulama yang benar-benar al ulama. Jadi namanya ulama itu nggak ngarana baju. Semua orangnya bisa. Abah Erip misalkan ya, itu pakai jubah, pakai surban, pakai udeng, pakai tongkat, jalan ke pasar. Waktu disangka, ulama di mana ya? Oh, abu ya di mana ya? Ulama cina. Aduh, masalah. Kan ujungnya ketiga hal tadi. Satu, dusta. Kedua, pamer. Ketiga, munafik. Antara zahir dengan batin nggak sama. Jadi ingetin nama Abu Yat tadi itu ya. Al ulama ya ulama yang benar. Terus dari mana kita itu tahu bahwa dia ini benar ulama atau benar ngajina? Berarti ketika kita itu menemukan klaim seseorang itu dianggap sebagai ulama, tapi ngajina mereka benar. Atau gimana mau dianggap ulama? Itu ulama di Hongkong karena Titarim. Nah, ulama Titarim sama Tiamat, ya Hazromut. Nah, ya Hazromut. Lah habaib. Kenapa? Karena kalau Habib itu, ya, karena dalam acara-acara itu biasanya kan yang acara-acara yang undang Habib itu kan pakai jubah putih-putih, pakai udeng segala macam. Cuman yang dibicarain apa? Leluhur kami dia baik. Habib Fulan bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam naik kambing. Terus bisa
api neraka saja bisa dipadamkan oleh leluhur kami. Kata bener nggak sabuya tama. Makanya kalau ada siapapun tokoh-tokoh ulama kiai-kiai Nusantara atau siapapun itu yang membantah statement Abuya, oh berarti ada apa ini? Curiga kita ini. Oh jangan-jangan dia punya kepentingan itu. Entah faktor karena dia ada faktor kedekatan emosional, atau jangan-jangan ada kepentingan ini. Oh meren. Tahanan ya meren ya. Waduh. Oke. Wahirmanu dzalikal maqam ba'da dzalik, kemudian setelah itu ya dia tidak akan. Nih lanjut ya. Dia akan terhalangi dari makom itu. Jadi makom taubat, makom ikhlas, makom wara, makom khauf, roja, segala macam dia akan terhalangi oleh itu. Nah, intinya dari materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq, bahwasanya udah kalau jadi orang itu biasa baik, biasa saja, nggak usah sok-sokan. Memposisikan diri sebagai seorang wali, memposisikan diri sebagai seorang wali gutub, sebagai orang yang soleh, sebagai ulama, sementara antara zahir dengan batinnya itu nggak sama. Begitu. Dan ini lumrah kaprah. Makanya saya tadi ini Habib Hatta cerita tadi bahwa ketika beliau itu masih muda, karena sekarang itu sudah sepuh. Habib Hatta pernah sowan kepada salah satu kiai sepuh di daerah Rangkas. Hati-hati, cenah. Nanti di akhir zaman itu dengan orang-orang yang pakai pakaian putih. Ini kira-kira tahun berapa itu, A? Beb? Sekitar 20-an. Tahun 2000-an ya? Tahun 20 tahun ya? Ya berarti tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Itu ada seorang ulama sepuh yang namanya nggak perlu tahu lah. Nanti dicari lagi. Bilang kayak gitu, artinya nanti ya hati-hati. Nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang pakai pakaian putih, diabring-abring, punya pengikut yang banyak, dipuji-puji. Itu kan sen sebenarnya, meskipun nggak ini ya, nggak secara nyata menyebutkan kelompok tertentu atau golongan tertentu. Tapi itu udah sen. Apalagi kiai itu adalah kiai yang kiai sepuh, kiai yang warok, begitu, ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa. Jadi biasanya orang-orang yang seperti itu tajam lah penglihatannya, firasatnya itu, hatinya. Itu untuk diskusi untuk materi pertama, yaitu tentang tarekat. Nah, kemudian yang kedua, ya pembahasan non-halal ya, ayo. Nih, nanya dulu saya. Oh, nanya. Oke, jadi sesi tanya jawab ya langsungnya. Konsep Abdul Qadir itu bisa menghidupkan orang yang mati dengan kata biizni. Kita pakai biizni lah ya. Ya. Terus bisa orang yang terbang di atas ketika melangkai Tuhan Abdul Qadir kan jatuh. Itu kurafat bukan? Oke. Siap. Bedakan kalau Habib kurafat. Sebut sama aja kan seperti kayak Habib ya. Tuhan saya juga di mana kan ada yang seperti itu. Sebut kurafat. Siap. Oke, jadi pertanyaan dari bukan Habib Erip. Bukan Habib. Habib. La ilaha illallah. Habib. Ya, nyut-nyutan ya. Ada di akhirnya itu di ujungnya ada faedahnya, ada manfaatnya. Ya. Rasulullah aja suruh Mi'raj satu kali bawa hadiah, sholat 5 waktu. Tapi mau kalian bolak-balik cuma menang-menang. Belum Kayak gini, A. Jadi ada satu kisahnya Syaikhul Qadir Al-Jilani yang kok semi-semi ya seperti Habib gitu. Ya, gitu. Apakah itu pun juga masuk dalam kategori khurafat? Oke. Jadi mengenai Syaikhul Qadir Al-Jilani ya, manakib-manakib atau karomah-karomahnya Syaikhul Qadir Al-Jilani itu diakui oleh ulama-ulama besar. Al-Imam Ibnu Daqiq, Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Asy-Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir, Asy-Syaikh Syamsuddin Az-Zahabi, bahkan Ibn Taimiyah, ulama yang dijadikan sandaran oleh Wahabi itu mengatakan tidak ada karomah yang di muka bumi ini yang mutawatir
seperti karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada pengakuan. Hiji ayat pengakuan itu dari ulama-ulama besar. Meskipun dari sisi apa namanya satu persatu ya ditelusuri karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ya memang dikasih ya. Karena untuk ulama-ulama yang berikutnya itu yang beda jauh, melebih-lebihkan kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengan bukti apa? Dengan bukti. Kita punya banyak mengetahui tentang tulisan-tulisan atau kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir sendiri. Jadi nggak begitu berlebihan. Misalkan ketika dalam ceramahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Jala'ul Khatir, Futuhul Ghaib, Al-Ghunyah, ataupun yang lain, Ghunyatul Talibin, atau kitab yang lain. Ketika menasihati murid-muridnya, hei kalian, wahai murid-muridku, kalaulah saya mau untuk membicarakan apa saja yang ada dalam hati kalian, sungguh itu bisa saya baca dari jidat kalian, gitu. Akhirnya ini belum membicarakan tentang diri sendiri, tapi nggak lebay gitu, nggak berlebihan. Ya meskipun karomah beliau itu mutawatir, tapi tetap perlu diverifikasi sehingga karomah-karomah yang seperti itu perlu disaring lagi itu. Jangan-jangan ada potensi-potensi yang memang melebih-lebihkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gitu. Meskipun dalam kitab-kitab manaqib itu memang ada, yang kemudian dalam kitab-kitabnya Balawi seperti ini, Al-Jawharus Syafaf ataupun yang lain. Itu dikopas kemudian dikasih bumbu. Seperti contoh. Ini yang bukan kopas. Seperti contoh salah satu khurafat yang ada dalam kitab ini. Nah, jadi ada seorang Habib yang dia itu punya sajadah Aladin. Sajadah Aladin, bah. Bisa hibur. Mana tadi? Nges ditandaan kurang itu. Ah iya. Ustaz, itu kita punya Balawi gitu yang ini nih. Iya, punya muridnya Habib. Muridnya Habib Balawi, murid Habib. Jadi ini yang nulis Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Tapi bukan Habib. Bukan Habib. Tapi guru-gurunya itu mayoritas Habib. Oh, gurunya. Dan secara khusus 90% itu data-datanya diambil dari Habib. Dimana di sini ada seorang Habib yang bernama Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf. Jadi As-Segaf yang sekarang itu As-Segaf. Anak keturunannya itu As-Segaf. As-Segaf. Jadi ini. Kuntu marratan ma'asya Hasan. Faqala li kharaja lailatan al-hajja al-amal madhi. Ini saya terjemahkan Indonesia aja ya. Saya ini pada suatu hari bersama dengan Habib Hasan. Dia bilang, Habibnya ini bilang, dia ini atau Habib ini itu pada suatu malam dia itu keluar di tahun kemarin di bulan haji itu keluar seorang laki-laki dari keluarga Habib ke kuburan. Jadi ziarah ke kuburan gitu. Dia keluar untuk berziarah ke kuburan, ke makam. Wa ma'ahu bastah. Kemudian dia itu membawa satu karpet. Biasanya kan kalau ziarah orang kan pakai kardus ya, makin naon gitunya. Buat